Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Septiana Lerina Putri, yang kedua Zainab Umi Kultum, yang ketiga Anggraini Kusumaningrum, yang keempat Cinta Putri Ayu, yang kelima Agung Dwi Prayoga. Saya akan menjelaskan tentang uraian fonem. Fonem dalam bahasa Indonesia. Fonem adalah unsur bahasa yang terkecil dan dapat membedakan arti atau makna. Berdasarkan definisi di atas, maka setiap bunyi bahasa, baik segmental maupun suprasegmental, apabila terbukti dapat membedakan arti, dapat disebut fonem. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B adalah dua fonem, karena kedua bunyi itu membedakan bentuk dan arti, misalnya pola, parang. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Contoh, bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem itu dilafalkan secara lepas. Pada kata pola, misalnya, fonem P diucapkan secara lepas, kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tetap tertutup rapat waktu mengucapkan bunyi ini. Misalnya suap, atap, dan katup. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai dua variasi. Bahasa Indonesia mempunyai 28 buah satuan bunyi yang terkecil, pembeda makna, yang biasanya disebut dengan istilah fonem, yang terdiri dari 6 buah fonem lokal, yaitu A, I, U, E, dan O, 22 buah fonem konsonan, yaitu B, P, T, D, G, K, S, dan lain-lain. Di dalam penuturan fonem-fonem itu bukan merupakan bunyi-bunyi yang berdiri sendiri-sendiri yang satu terlepas dari yang lain, melainkan merupakan kesatuan bunyi yang lebih besar, misalnya kesatuan suku kata dan kesatuan kata. Kesatuan-kesatuan fonem itu akan saling mempengaruhi sehingga ada kemungkinan ucapan suatu fonem berbeda dari satu posisi dan dibandingkan dengan posisi lain. Pengucapan dalam suatu fonem. Yang pertama, lafal vokal A. Vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan mengembuskan udara keluar. Sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Lafal vokal I. Vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Lafal vokal U. Vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Empat, lafal vokal E. Vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. 5. Lafal vokal E dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Sedangkan bentuk mulut dilebarkan. 6. Lafal vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Tujuh, lafal konsonan B. Konsonan B dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua belah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua buah bibir itu terlepas. 8. Lafal vokal P. Lafal konsonan P.
Konsonan P dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua buah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. 9. Lafal konsonan T dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. 10. Lafal konsonan SY dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu bunyi ujar dihembuskan keluar secara bergeser. Konsonan SY berasal dari bahasa asing. 11. Lafal konsonan KH dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada awal maupun akhir suku kata sama saja. 12. Lafal konsonan NG dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Cara menguraikan fonem. Yang pertama, catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Yang kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Yang ketiga, dengan kasar kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer. Anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Keenam, untuk bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Next. Contoh. Pagi, bagi, tari, dari, kita, gita, curang, jurang, karung, kalung, sal, atap, adat, saran, seba, lima, akar, serang, keras, teras, lima, seba, sudu, tanah, paras, beras, tanah, tanah, timah, hati. Suku kata. Pengertian suku kata. Menurut KBBI, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, suku kata adalah struktur yang terjadi satu atau urutan fonem yang merupakan memiliki vokal ataupun konsonan. B. Menurut Amril dan Ermanto, suku kata adalah bagian dari kata yang ini dapat dikenali dengan adanya vokal pada suku katanya. Selain itu, suku kata juga dapat tersusun dari beberapa fonem. Ciri-ciri suku kata. 1. Memiliki unsur fonem vokal, memiliki unsur fonem konsonan. 3. Cirinya dapat juga terdiri dari kedua fonem, yakni vokal dan konsonan. Misalnya, konsonan vokal dan konsonan K, V, K. 4. Dapat juga dari 3 fonem, baik terdiri dari 2 vokal, 1 konsonan, ataupun 2 konsonan, 1 vokal. Ciri-ciri suku kata di atas dapat kita jumpai pada setiap kata. Dari sinilah kita bisa mengenali jumlah suku kata berdasarkan penggalan-penggalan kata berkaitan dengan bunyi bahasanya. Selain itu, perhatikan setiap katanya apakah sudah diberi imbuhan afiks atau belum, sebab terkadang penggalannya tidak disesuaikan dengan pengucapannya. Next.
Bentuk-bentuk suku kata. Satu suku kata. Satu suku kata artinya hanya memiliki salah satu vokal ataupun satu konsonan. Contohnya seperti nama seseorang yakni Ben, maka hanya memiliki satu suku kata saja. Dua suku kata artinya mengandung dua fonem vokal ataupun konsonan. Contohnya kata makan, memiliki dua suku kata yaitu ma dan kan. Tiga suku kata. Sementara untuk tiga suku kata artinya mengandung tiga fonem baik vokal, konsonan, ataupun konsonan dan seterusnya. Misalnya saja pada kata jelita memiliki tiga suku kata, yakni je, li, dan ta. Pola suku kata. Contoh pola suku kata. A. Suku kata berpola P. Suku kata ini dibangun oleh sebuah vokal saja sebagai puncak. Contoh, u dan mum. Suku kata berpola FK. Suku ini dibangun oleh sebuah bunyi vokal sebagai puncak dan sebuah bunyi konsonan sebagai kode. Contoh, an dan jing. Suku kata berpola KF. Suku ini dibangun oleh sebuah bunyi konsonan sebagai tumpu suku dan sebuah bunyi vokal sebagai puncak. Contoh, u dan na. Suku kata yang berpola KVK. Suku ini dibangun oleh sebuah bunyi konsonan sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai puncak sebuah bunyi konsonan sebagai kode suku. Contoh, tak plus tir. Suku kata yang berpola KKV. Suku ini dibangun oleh dua buah bunyi konsonan sebagai tumpu suku dan sebuah bunyi vokal sebagai puncak suku. Contoh, dra dan ma. Contoh, dra plus ma. Suku kata yang berpola KKVK. Suku ini dibangun oleh dua buah bunyi konsonan yang bertindak sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai puncaknya, dan sebuah bunyi konsonan sebagai kode suku. Contoh, prak plus tik. Suku kata yang berpola setengah KV. Suku ini dibangun oleh sebuah bunyi semikonsonan sebagai tumpu suku, dan sebuah bunyi vokal sebagai puncak. Contoh, wa plus ja. Suku kata yang berpola setengah KVK, yaitu sebuah suku yang dibangun oleh bunyi semikonsonan sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai puncak, dan sebuah bunyi konsonan sebagai kode suku. Hal ini dapat dilihat dalam contoh di bawah ini. Contoh, wak plus tu. Suku kata yang berpola KKVKK, yaitu suku kata yang dibangun oleh dua buah bunyi konsonan yang bertindak sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai sonority, dan dua buah bunyi konsonan yang bertindak sebagai kode suku. Contoh, trans plus mi plus gra plus ti. Contoh deretan konsonan, MP. Misalnya, 4, pimpin, tampuk. MB, misalnya, ambil, gambar, ambang. NT, misalnya, untuk, ganti, pintu. ND, misalnya, indah, pendek, pandang. NC, misalnya, lancar, kunci, kencing. NJ, misalnya, janji, banjir, panjang. Engka, misalnya engkau, mungkin, bungkuk. Engge, misalnya angguk, tinggi, tanggung. NS, misalnya insap, insang. Engs, misalnya bangsa, angsa, mangsa. Dari pola suku kata dan deretan konsonan di atas, dapat disimpulkan bahwa jajaran konsonan yang berada di luar kedua kelompok ini akan terasa asing di telinga kita dan akan terucapkan dengan agak tersendat-sendat. Kata seperti Kafka dan Adun kelihatan dan terdengar aneh bagi kita
karena deretan konsonan FK dan TD tidak terdapat dalam pola urutan konsonan bahasa kita. Meskipun konsonan F, K, T, dan D masing-masing merupakan fonem bahasa Indonesia. Kesimpulan, fonem bukan merupakan bunyi-bunyi yang terdiri sendiri-sendiri. Kesimpulan, fonem bukan merupakan bunyi-bunyi yang berdiri sendiri-sendiri, yang satu terlepas dari yang lain, melainkan merupakan kesatuan bunyi yang lebih besar. Misalnya, kesatuan suku kata dan kesatuan kata. Kesatuan-kesatuan fonem itu akan saling mempengaruhi, sehingga ada kemungkinan ucapan suatu fonem berbeda dari satu posisi dan dibandingkan dengan posisi lain. Suku kata adalah bagian dari kata yang diucapkan satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat suku kata, yaitu vokal dan konsonan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.